Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pegawai Ma'had Al-Ma'tuk Markas Al-Wasam yang kami hormati, kami cintai karena Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Kita berada pada bab istiqomah, yaitu bersikap istiqomah, bertindak istiqomah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Jemaah rahmati Allah azza wa jalla, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau membawakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, bertindaklah dengan benar, ya, bertindaklah sesuai dengan koridornya. Qaribu wasaddidu, dan istiqomahlah. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Maksud dari qaribu wasaddidu, beramallah secara sederhana, atau beramallah dengan sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga mengurangi, ya, tidak hulu, tidak juga taksir, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan, meremehkan, terus mungkin malas-malasan, ya, menyepelekan. Nah, ya betul, menyepelekan. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya. Jadi tidak berlebihan, tidak juga menyepelekan, tidak meremehkan amalan. Nah, ini kaitannya dengan bab istiqomah. Jadi kita bertindak harus istiqomah, seperti yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa'alamu annahu lan yanju ahadum minkum bi'amali. Ketahuilah tidak akan ada yang selamat bagi kalian, tidak ada di antara kalian yang selamat. Dengan apa? Dengan amalnya. Tidak akan selamat dari neraka maksudnya. Tidak akan masuk surga karena amal. Ya, jadi Nabi SAW memperingatkan kepada kita sehingga kita tidak tidak jumawa kali ya, tidak ujub, atau kita tidak kegeeran. Dia kegeeran apa? Oh, saya sudah banyak amal, saya rajin ibadah, saya selain ibadah yang wajib, saya juga melakukan ibadah yang sunnah, atau saya selalu terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pede, ya.
atau ujub, bangga pada diri sendiri. Kata Nabi SAW, tidak ada yang selamat karena amalnya, nggak ada yang dia masuk surga itu karena amal. Jadi kita dikatakan Nabi SAW masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena kita rajin sholat 5 waktu, kita rajin puasa, kita melakukan Ramadan, ibadah puasa Ramadan, terus dilengkapi dengan puasa-puasa sunnahnya, kita rajin bersedekah, rajin berzakat, menunaikan zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan itu kata Nabi SAW yang menyelamatkan kita. Lalu sahabat Nabi SAW mendengarkan ini, biasa kebiasaan para sahabat penasaran, ya, nanya balik, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah? Engkau juga tidak. Nabi mengatakan tidak akan ada yang selamat, ya kan, dengan amalnya, bukan karena amal akan masuk surga. Jadi jangan mentang-mentang banyak amal kok udah merasa gitu kan, melakukan segala sesuatu suka kita, atau saya mah sudah banyak amalnya, insya Allah masuk surga. Tidak, ya. Maka sahabat bertanya, engkau juga sama Rasulullah? Bertanya, engkau juga tidak masuk surga karena amal? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, sama saya juga tidak, aku juga tidak, bukan karena amal. Tapi Nabi SAW mengatakan, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl. Tapi aku diselamatkan Allah dengan apa? Dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, jadi selamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini, ya. Yang pertama tadi, kita harus istiqomah dalam beribadah, melakukan hal-hal yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak menambahi, tidak mengurangi, baik kuantitasnya atau juga tata caranya, waktunya, dan lain sebagainya yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan yang menyelisihi sunnah, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sederhana saja, sesuaikan ummatan wasato, ya, wasatiyah, sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak menambah, misalnya kita rajin sholat fardu ada 5, merasa kurang, tambah sholat apa? Subuh, sholat setengah duha atau setengah siang, iya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus ke subuh, panjang lagi, masih ada waktu, saya mau ini sholat wajib, tambah, ini berlebihan. Puasa, gak ada dibuat tuntunan Rasulullah SAW bikin puasa ini itu dengan sifat-sifat tertentu, ya. Atau puasa sepanjang tahun, gak buka-buka, gak iftar, padahal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, puasa yang paling dibolehkan SAW, paling banyak dibolehkan Nabi dan dispensasi adalah puasa saum Daud, ya, saum Daud. Cocok nih bagi yang yang belum nikah, tapi udah mau nikah tapi belum siap, belum bisa. Cocok tuh saum Daud. Yang udah nikah juga sama, ya, nggak akan nggak akan bisa aman dari fitnah syahwat, ya. Fitnah syahwat udah satu mungkin cukup, belum cukup, ya, kayak Ustaz Nurdin mungkin merasa kurang. Kalau belum mampu puasa, iya gitu, supaya meredam, ya, ya itulah yang diberikan oleh Allah SWT, ya. Terus qoribu wasadidu, kita harus istiqomah.
Dan Nabi SAW mengatakan wa inna ahabbal a'mal adawamuha wa in qalla. Ya. Amal yang paling dicintai Allah itu yang apa? Continue, apa? Berkesinambungan, terus-menerus. Terus-menerus walaupun sedikit. Ya, kita berinfak misalnya 2.000 tiap hari, tapi terus-menerus. Ya, bagus. Dibanding apa? Kita berinfak, hari ini saya mau menginfakkan seluruh gaji saya. Ada nggak? Pak Tegar mau menginfakkan seluruh gaji saya. Besok jangankan infak, untuk makan aja susah. Nggak berkesinambungan. Ya. Sedikit. Ya, tapi terus menerus. Ya. Seperti itu. Nabi Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, dia tidak israf, tidak berlebihan bersedekahnya, berinfaknya, tidak juga pelit. Enggak berinfak sama sekali. Dalam hidupnya enggak pernah berinfak, enggak pernah bersedekah. Ya. Nah, ini juga terlarang tentunya ya. Ini juga tentunya terlarang. Jadi kita bersikap pertengahan dalam ibadah kita, dalam amal-amal soleh, dan kita istiqomah terus melakukannya, ya. Dan kita perlu ingat bahwasanya kita harus selalu mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu supaya kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi syaratnya kita tiketnya supaya bisa masuk surga adalah dengan mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla? Yaitu dengan beramal. Ya, dengan beramal. Bagaimana kita mau mengharapkan rahmat Allah tapi kita malas-malesan? Ya. Kita mengharapkan rahmat dari Allah SWT, karunia Allah, fadl wa rahmah dari Allah SWT, tapi kita tidak mau beribadah kepadanya. Yang wajib saja misalnya mungkin kita merasa terpaksa misalnya, bukan karena kerasa kebutuhan kita terhadap Allah SWT, kebutuhan kita terhadap amal-amal yang fardu itu. Ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pegawai Ma'had Al-Ma'tuk Markas Al-Qassam yang kami hormati, kami cintai karena Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Kita berada pada bab istiqomah, yaitu bersikap istiqomah, bertindak istiqomah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau membawakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qaribu wasaddidu. Bertindaklah dengan benar. Ya. Bertindaklah sesuai dengan koridornya. Qaribu wasaddidu, dan istiqomahlah. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Maksud dari qaribu wasaddidu, beramallah secara sederhana, atau beramallah dengan sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga mengurangi, ya, tidak hulu, tidak juga taksir, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan, meremehkan, terus mungkin malas-malasan, ya, menyepelekan. Nah, ya betul, menyepelekan. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya. Jadi tidak berlebihan, tidak juga menyepelekan, tidak meremehkan amalan. Nah, ini kaitannya dengan bab istiqomah. Jadi kita bertindak harus istiqomah, seperti yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa'alamu annahu lan yanju ahadum minkum bi'amali. Ketahuilah tidak akan ada yang selamat bagi kalian, tidak ada di antara kalian yang selamat. Dengan apa? Dengan amalnya. Tidak akan selamat dari neraka maksudnya. Tidak akan masuk surga karena amal. Ya, jadi Nabi SAW memperingatkan kepada kita sehingga kita tidak tidak jumawa tidak ujub, atau kita tidak kegeeran. Dia kegeeran apa? Oh, saya sudah banyak amal, saya rajin ibadah, saya selain ibadah yang wajib, saya juga melakukan ibadah yang sunnah, atau saya selalu terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pede, ya. Atau ujub, bangga pada diri sendiri. Kata Nabi SAW, tidak ada yang selamat karena amalnya. Gak ada yang dia masuk surga itu karena amal. Jadi kita dikatakan Nabi SAW, masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena kita rajin sholat 5 waktu, kita rajin puasa, kita melakukan Ramadan, ibadah puasa Ramadan, terus dilengkapi dengan puasa-puasa sunnahnya, kita rajin bersedekah, rajin berzakat, menunaikan zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan itu, kata Nabi SAW, yang menyelamatkan kita. Lalu sahabat Nabi SAW mendengarkan ini, biasa kebiasaan para sahabat penasaran, ya, nanya balik, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah? Engkau juga tidak. Nabi mengatakan tidak akan ada yang selamat, ya kan, dengan amalnya, bukan karena amal akan masuk surga. Jadi jangan mentang-mentang banyak amal kok udah merasa gitu kan, melakukan segala sesuatu suka kita, atau saya mah sudah banyak amalnya, insya Allah masuk surga. Tidak, ya. Maka sahabat bertanya, engkau juga sama Rasulullah? Katanya, engkau juga tidak masuk surga karena amal? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, sama, saya juga tidak, aku juga tidak, bukan karena amal. Tapi Nabi SAW mengatakan, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl. Tapi aku diselamatkan Allah dengan apa? Dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, jadi diselamatkan Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia-Nya. Jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini, ya.
Yang pertama tadi kita harus istiqomah dalam beribadah. Melakukan hal-hal yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak menambahi, tidak mengurangi, baik kuantitasnya atau juga tata caranya, waktunya, dan lain sebagainya yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan yang menyelisihi sunnah, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sederhana saja, sesuaikan ummatan wasato, ya, wasatiyah, sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak menambah, misalnya kita rajin sholat fardu ada 5, merasa kurang, tambah sholat apa? Subuh, sholat setengah duha atau setengah siang, iya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus ke subuh, panjang lagi, masih ada waktu, saya mau ini sholat wajib, tambah, ini berlebihan. Puasa, gak ada dibuat tuntunan Rasulullah SAW bikin puasa ini itu dengan sifat-sifat tertentu, ya. Atau puasa sepanjang tahun, nggak buka-buka, nggak iftar, padahal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, puasa yang paling dibolehkan SAW, paling banyak dibolehkan Nabi dan dispensasi adalah puasa saum Daud. Ya, saum Daud. Cocok nih bagi yang yang belum nikah, tapi udah mau nikah tapi belum siap, belum bisa. Cocok tuh saum Daud. Yang udah nikah juga sama, ya, nggak akan nggak akan bisa aman dari fitnah syahwat, ya. Fitnah syahwat. Udah satu mungkin cukup, belum cukup, ya, kayak Ustaz Nurdin mungkin merasa kurang. Kalau belum mampu puasa, iya gitu, supaya meredam, ya. Ya itulah yang diberikan oleh Allah SWT, ya. Terus qoribu wasadidu, kita harus istiqomah. Dan Nabi SAW mengatakan, wa inna ahabbal a'mal adawamuha wa in qalla. Ya. Amal yang paling dicintai Allah itu yang continue, berkesinambungan, terus menerus, walaupun sedikit. Ya, kita berinfak misalnya 2.000 tiap hari, tapi terus menerus, ya, bagus. Dibanding kita berinfak, hari ini saya mau menginfakkan seluruh gaji saya. Ada nggak? Pak Tegar mau menginfakkan seluruh gaji saya. Besok jangankan infak, untuk makan aja susah. Nggak berkesinambungan, ya. Sedikit, ya, tapi terus menerus, ya. Seperti itu. Nabi Allah mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, dia tidak israf, tidak berlebihan bersedekahnya, berinfaknya, tidak juga pelit, nggak berinfak sama sekali. Dalam hidupnya nggak pernah berinfak, nggak pernah bersedekah. Ya, nah, ini juga terlarang tentunya, ya. Ini juga tentunya terlarang. Jadi kita bersikap pertengahan dalam ibadah kita, dalam amal-amal soleh, dan kita istiqomah terus melakukannya, ya. Dan kita perlu ingat bahwasanya kita harus selalu mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu supaya kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi syaratnya kita, tiketnya supaya bisa masuk surga adalah dengan mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla? Yaitu dengan beramal.
dengan beramal. Bagaimana kita mau mengharapkan rahmat Allah tapi kita malas-malesan, ya? Kita mengharapkan rahmat dari Allah SWT, karunia Allah, fadl wa rahmah dari Allah SWT, tapi kita tidak mau beribadah kepadanya. Yang wajib saja misalnya mungkin kita merasa terpaksa misalnya, bukan karena kerasa kebutuhan kita terhadap Allah SWT, kebutuhan kita terhadap amal-amal yang fardu itu. Ya. Nah, ini dia. Beramal soleh, ya. Apa kata Nabi SAW? Sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka min fadlika min rahmatika wa fadlika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya. Ini doa yang mungkin bisa kita panjatkan untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku minta kepadamu rahmat dan karuniamu, karena tidak ada yang memilikinya selain Engkau. Nah, kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dirahmati Allah SWT. Kenapa? Jemaah rahmati Allah SWT, kita ini hati kita yang membolak-balikkan adalah Allah SWT. Bisa jadi sekarang kita masih beriman, belum tentu detik berikutnya kita masih beriman. Belum tentu nanti sore kita beriman. Kita bangun beriman. Belum tentu nanti kita menutupkan mata dalam keadaan beriman. Bisa jadi sekarang kita masih rajin ibadah. Belum tentu nanti kita tetap berada dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang akan membolak-balikkan hati. Oleh sebab itu kita butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita minta rahmat Allah Azza wa Jalla sampai Allah mewafatkan kita, ya. Karena kan ada dalam hadis ada beberapa riwayat, innamal a'mal bi khawatimiha, ya kan? Amal itu sesuai apa? Tergantung akhirnya, ya. Tergantung akhirnya. Ada yang awalnya amalnya amal ahli surga, rajin ibadah, ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli neraka, akhirnya dia menjadi ahli neraka. Ada orang yang awalnya dia penuh dengan maksiat, tapi Allah memberikan hidayah kepadanya, dia bertaubat lalu beribadah, dan dia wafat dalam beribadah, dalam amal soleh, dalam keimanan, dan dia masuk kepada golongan ahli surga. Oleh sebab itu istiqomah ini penting, ya. Kita laksanakan dengan perbuatan kita, perlu kesungguhan kita, ya. Dan tentunya kita minta bantuan dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak cukup kita hanya minta rahmat, ya Allah irhamni, ya. Minta doa yang seperti tadi, Allahumma inni as'aluka min rahmatika wa fadlika fa innahu la yamliku illa anta. Kita minta itu tapi kita nggak mau beramal, sama saja, ya kan? Nggak mungkin. Karena Allah SWT mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Inilah orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT. Siapa? Yang beriman, yang berhijrah, dan bermujahadah, berijtihad, bersungguh-sungguh istiqomah dalam beriman, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.